Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada para mahasantri baik pula 18, 19, 20 dan 17, marilah kita lanjutkan pembelajaran Mabadiul Fiqhiyah juz 4 tentang sholatul musafir, tentang sholatnya orang yang berpergian. Tapi sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ansari wa baitihi wal mu'allifil kutub allati ta'alamna wa 'alamnaha khususan mu'allif hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumil al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jam'u utawi iki ku mertelakake jamak salat. Al-jam'u utawi iku bab mertelakake jamak salat fi safari ing dalam pelungan. Selanjutnya selain qasar, orang itu diperbolehkan untuk menjamak, mengumpulkan. Wa yajuzu lan menang apa al-jam'u jamak atau ngumpulake fis safari ing dalem lunga, atau wili kang suwi, Faya jema'u mongko kena jamak sapa wong atau musafir, faya jema'u mongko kena jamak sapa musafir baina zuhri ing dalem antarane salat zuhur wal asri lan asar, wa bainal maghribi lan ing dalam antarane salat maghrib, wa bainal maghribi ing dalam antarane salat maghrib wal isya ilan isya takdiman kelawan jamak takdim, wa takhiran jamak takhir, Jadi bab ini menjelaskan tentang jamak. Jamak yaitu mengumpulkan dua sholat dan dikerjakan dalam satu waktu. Jadi orang yang musafir itu juga diperbolehkan untuk mengumpulkan dua sholat. Dua sholat itu dikerjakan pada satu waktu, yaitu antara sholat zuhur dan sholat ngasar itu boleh dijamak atau dikerjakan pada satu waktu. Misalkan pada waktu zuhur maka dinamakan dengan jamak takdim karena dikerjakan pada awal, ataupun dikerjakan dalam satu waktu pada waktu sholat ngasar maka dinamakan dengan jamak takhir. Sedangkan sholat yang tidak boleh dijamak yaitu sholat subuh, karena indah gandengan nih, ndak zuhur karo ngasar, maghrib karo isya. Secara mutlak tidak boleh kalau menjamak, misalkan jamak karo duha tidak boleh, subuh tidak boleh dijamak. Yang boleh dijamak atau dikumpulkan pelaksanaan sholatnya yaitu antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Syurutu jami'at taqdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim. Syurutu jam'at taqdimi utawi pira-pira syarat jamak takdim iku al awwalu utawi kang awal iku at-tartibu tartib.
fala yajuzu mongko ora wenang apa taqdimul asri dinginake salat asar ala zuhri ing atase salat zuhur walal isya ilan ora kena dinginake salat isya alal maghribi ing atase salat maghrib. Syarat jamak takdim boleh mengumpulkan salat antara salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Syarat melakukan jamak takdim itu harus urut. Jamak takdim itu apa? Yaitu mengumpulkan dua salat yang dikerjakan pada waktu salat yang pertama, yaitu salat zuhur ataupun salat maghrib. Syarat yang pertama adalah tartib berurutan. Maka tidak boleh menjamak salat mendahulukan salat yang belakangan, mendahulukan salat asar daripada salat zuhur atau mendahulukan salat isya daripada salat maghrib, maka tidak boleh. Nah, apabila orang tersebut melakukan sholat, misalkan sholat asar didahulukan, maka sholat asarnya tidak sah. Maka kalau dia itu menghendaki jamak takdim, maka dia harus sholat zuhur dulu, terus kemudian dia mengulangi sholat asarnya. Asani utai yang kaping pindho iku niyatul jam'i, niat jamak fis sholati ing dalam sholat al-ula kang awal. Al-ula kang awal. Yang kedua adalah niat jamak, niat mengumpulkan pada waktu sholat yang pertama. Apabila musafir hendak melakukan sholat jamak dengan jamak takdim, maka ia harus berniat jamak pada waktu pelaksanaan sholat yang pertama, yaitu ketika sholat zuhur dan sholat maghrib. Jadi apabila ia masih ada dalam sholat yang pertama, maka niat jamak masih ada. Namun jika yang lebih utama niat jamak itu dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Adapun contoh niat sholat jamak, sholat zuhur di jamak takdim dengan asar, itu niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jamak takdimin makmuman atau imaman atau adaan lillahi ta'ala. Asalisu utai kang kaping 3 iku al-muwalatu nuli-nuli. Iku al-muwalatu nuli-nuli bihaitsu la yafsilu, kelawan sekirane ora pisah sapa musafir, ora misah. Bihaitsu la yafsilu, sekirane ora misah sapa musafir bainahuma ing dalam antarane salat loro, bainahuma ing dalam antarane salat loro yaitu salat zuhur dan asar ataupun salat isya dan maghrib, bima kelawan zaman atau waktu yasa'u kang amot apa ma rakaataini kelawan rong rakaat. Rakaataini kelawan rong rakaat. Syarat yang ketiga, pelaksanaan sholat zuhur dan asar itu harus segera mualah berturut-turut. Tidak boleh ada jeda antara sholat zuhur dan asar, yang mana waktu jedanya itu sekiranya sholat 2 rakaat, maka tidak boleh, harus segera laksanakan. Apabila misalkan ada sholat jamak takdim salah semacam itu,
antara sholat zuhur dan asar itu ada jeda. Misalkan habis sholat zuhur alah tak sambil rokokan atau mungkin tak wiritan atau sholat apapun, maka tidak boleh, tidak sah jamak itu. Maka harus segera dikerjakan sholat berikutnya. Tapi kalau misalkan dia sholat zuhur kemudian dia itu kebelet pipis, maka ya boleh. Untuk hajat-hajat misalkan untuk wudu atau apa misalkan semacam itu, maka juga boleh untuk wudu, mungkin kencing, tapi harus segera kencing, tidak boleh waktu yang lama, misalkan di sambidulan dan sebagainya, boleh. Ar-rabi utahe kaping 4 iku ayakuna yento ono sapa musafir iku musafir kang musafir iku musafiran wong kang musafir fil ula ing dalam salat kang awal, fil ula ing dalam salat kang awal, wa inda aqdis saniyati lan ing dalem nalikane bundeli salat kang kaping pindho, wa inda aqdis saniyati lan ing dalem nalikane bundeli salat kang kapindho. Syarat yang keempat, orang yang menjamak takdim itu masih bersifat, statusnya masih bersifat musafir sampai selesai sholat yang kedua. Orang yang menjamak sholat harus berstatus musafir, pokoknya niatnya musafir sampai selesai sholat yang kedua. Apabila sebelum melaksanakan sholat kedua, kan setelah dia sholat zuhur, dia mau menjamak atau mengumpulkan atau melakukan sholat asar, kemudian dia itu niat mukim atau niat menetap, tidak melakukan perjalanan lagi, maka tidak boleh melakukan jamak. Sebab uzurnya dianggap habis, sebab uzurnya dia itu diperbolehkan untuk menjamak, dia itu sudah habis atau the end. Syurutu jamak takhiri utawi pira-pira syarat jamak takhir. Syurutu jamak takhiri utawi pira-pira syarat jamak takhir iku al awwalu utai kang awal iku niyatu takhiril ula, niat akhirake salat kang awal fi waqtiha ing dalam waktune ula. Asani utai kaping pindho iku dawa musafari langgengi lunga ila itmamis sholataini tumeka sampurnane salat loro. Sedangkan syarat-syarat jamak takhir itu ada 2. Yang pertama adalah niat jamak di waktu sholat yang pertama. Maksudnya begini, waktu niat dalam jamak takhir ialah mulai masuknya waktu sholat yang pertama. Nah, ketika misalkan ada orang yang bepergian, waktunya sholat zuhur, dia tidak sempat untuk sholat zuhur, dia akan melakukan jamak takhir, maka niatnya jamak takhir itu dimulai ketika masuk sholat zuhur. Maka ketika orang itu mau menjamak
takhir tapi kok tidak niat ketika pada waktu sholat zuhur sampai waktu sholat zuhur itu habis kok tidak niat, maka dia itu berdosa dan dia melakukan sholat zuhur dengan kodok, tidak lagi dengan menjamak, karena niat jamak takhir itu dimulai ketika masuk waktunya sholat yang pertama. Yang kedua, tetap berada dalam perjalanan sampai selesainya sholat yang kedua. Maksudnya dia itu tetap niat musafir ketika dia itu melakukan sholat jamak takhir, yaitu sholat misalkan sholat zuhur dan asar, dia tetap masih dalam niat musafir. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.